Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi bersama Ibu ya. Kalian masih kenal nggak sama Ibu? Masih, Bu. Iya, ada yang lupa, ada yang masih ingat ya. Nah, kita perkenalan lagi deh kalau gitu ya. Nah, perkenalkan nama Ibu Anissa Awalia Wikara ya. Nah, tapi kalian boleh panggil Ibu dengan sebutan Ibu Ica. Siapa? Ibu Ica. Ya, Ibu Ica. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama dengan Ibu. Tetapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Coba di sini siapa yang jadi ketua muridnya? Jos, Bu. Bu. Oh, George, boleh. Silahkan George pimpin doanya ya. Nih, kita berdoa mau belajar. Silahkan George. Ketika berdoa selesai beri salam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar nih, Ibu mau cek dulu kehadiran kalian ya. Yang namanya Ibu panggil silahkan angkat tangannya ya. Coba. Adrian Firman Hanif. Hadir, Bu. Ya. Alura Berta Yasmin. Hadir, Bu. Iya. Nah, sekarang wah, ini namanya sama kayak Ibu nih. Anissa Cantikali. Hadir, Bu. Oh iya. Siap. Iya, alhamdulillah ternyata hadir semua ya hari ini. Nah iya, kalau kemarin dengan Bu Elsa kalian belajar tema 8, hari ini kita akan belajar tema 9. Nih, pada bawa kan buku tema 9-nya? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 9 mengenai kayaknya negeriku. Nah, khusus di hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi. Nah, mungkin di antara kalian bertanya nih, Ibu, kenapa sih saya harus belajar tentang sumber energi? Nah, kalian harus tahu manfaat dari pembelajaran mengenai sumber energi, yaitu kalian nih bisa mengetahui apa-apa saja yang menjadi sumber energi yang ada di dunia ini. Kalian juga bisa tahu cara memanfaatkannya seperti apa. Kalian bisa tahu manfaat dari sumber energi itu untuk diri kalian apa, untuk lingkungan kalian apa, dan yang paling penting kalian bisa tahu caranya menjaga atau mengelola sumber energi itu supaya tidak habis. Nah, kalau gitu silahkan keluarkan buku tema kalian, tema 9, dan kita buka halaman kedua. Di halaman kedua itu ada sebuah teks percakapan antara Benny dan ayah Benny. Nah, teks percakapannya itu seperti ini. Sekarang Ibu meminta kalian baca teks percakapan tersebut di dalam hati kalian masing-masing, dan Ibu beri kalian waktu 1 menit untuk membacanya ya. Silahkan. Sudah selesai membacanya? Sudah. Iya. Kalau sudah, sekarang Ibu mau memberikan kalian beberapa pertanyaan terkait dengan teks percakapan yang sudah kalian baca tadi. Apa yang dilakukan Benny terhadap ayah ketika ia ingin mengetahui sesuatu? Saya bisa jawab? Mewawancarai, Bu. Iya betul, mewawancarai. Kalian tahu nggak wawancara itu apa? Yang kayak Benny sama ayahnya, Bu. Iya, wawancara itu seperti yang dilakukan oleh Benny terhadap ayah. Tapi definisi wawancara itu sendiri adalah sebuah atau suatu kegiatan interaksi antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat narasumber dan pewawancara. Narasumber itu yang memberikan jawaban dan pewawancara itu yang memberikan atau mengajukan pertanyaan dengan tujuan supaya mendapatkan informasi yang jelas atau benar. Nah, sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok dengan jumlah setiap kelompoknya itu masing-masing ada 4 orang, dan disesuaikan dengan kelompok yang dulu kalian dengan Bu Elsa ya. Nah, silakan Ibu beri kalian waktu untuk membentuk kelompok ya, duduk per kelompok masing-masing. Oke? Oke. Oh, silakan. Ya, anak-anak sudah duduk per kelompok? Sudah, Bu. Iya. Nah, kalau sudah, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat sebuah teks percakapan yang berisikan wawancara mengenai sumber energi. Nah, nanti 2 orang di antara kalian akan menjadi narasumber dan 2 orang lainnya akan menjadi pewawancara. Nah, sebelum membuat teks percakapannya, kalian harus membuat terlebih dahulu daftar pertanyaan.
untuk nanti kalian ajukan selama sesi wawancara berlangsung. Nanti tugasnya tidak dikumpulkan, tetapi ibu akan meminta masing-masing kelompok kalian untuk maju ke depan kelas dan memaparkan atau menjelaskan hasil dari wawancara kalian. Begitu, mengerti ya? Mengerti. Nah, kalau begitu silahkan kerjakan tugasnya dan nanti ibu akan meminta masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan memaparkan hasil dari kerja kalian ya. Silahkan. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju ke depan dan memaparkan hasil dari diskusinya. Nah, sekarang ibu punya 2 gambar nih ya, perhatikan. Ada gambar 1 dan ada gambar kedua. Coba ibu mau tanya, ini gambar apa ya? Gambar pertama Bendungan. Iya betul, gambar bendungan. Coba yang ini. Ini adalah gambar gardu listrik. Betul sekali ya. Nah, coba sekarang ibu punya sebuah teks cerita yang berhubungan dengan bendungan dan juga berhubungan dengan gardu listrik. Coba kita buka halaman ketiga. Halaman ketiga, di sana ada sebuah cerita dengan judul Air dan listrik. Betul. Nah, sekarang yuk kita baca bersama-sama teks cerita air dan listrik yang ada di buku halaman ketiga ya. Yuk, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Iya, nah sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa inti dari teks cerita air dan listrik? Silahkan angkat tangan. Jadi, teks cerita air dan listrik ini menceritakan mengenai betapa bermanfaatnya air bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Iya, Bruno, silahkan. Sumber energi itu adalah sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Dan energi itu dibagi menjadi 2. Ada energi yang dapat diperbaharui dan ada energi yang tidak dapat diperbaharui. Energi yang dapat diperbaharui adalah energi yang tidak perlu kita khawatirkan akan habis atau akan selalu ada meskipun kita selalu menggunakannya. Contohnya adalah energi panas dari matahari. Nah, yang kedua ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya itu seperti sumber energi yang berasal dari fosil atau sumber energi yang berasal dari mineral alam. Nah, itulah yang perlu kita jaga dengan sebaik mungkin supaya sumber energi itu tidak akan habis. Nah, sekarang coba kalian buka halaman kelima. Di sana ada sebuah tabel yang perlu kalian isi dengan menuliskan peralatan apa saja yang ada di rumahmu yang membutuhkan atau menggunakan energi listrik dan apa kegunaannya ya. Nah, silahkan kerjakan dulu tabel itu. Ibu beri kalian waktu selama 6 menit ya. Silahkan kerjakan. Nah, sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Iya. Bu. Sekarang ibu meminta 3 orang di antara kalian untuk maju ke depan kelas dan membacakan hasil dari pekerjaan kalian ya. Coba siapa yang mau maju ke depan angkat tangan. Ya, silahkan Bruno, Adrian, dan Nisa. Silahkan maju ke depan. Nah, iya, bagus sekali Bruno, Adrian, dan Nisa. Yuk kita beri tepuk tangan untuk mereka bertiga. Yeay. Sekarang, nih ibu punya sebuah gambar. Gambar apakah ini? Coba ada yang tahu nih gambar apa? Lingkungan. Iya, betul, gambar lingkungan. Nah, ada sebuah teks cerita dengan judul lingkungan. Di buku kalian ada pada halaman ke-6. Silahkan buka buku kalian halaman ke-6. Nah, sekarang ibu mau kalian membaca teks lingkungan ini dan nanti isi tugas yang ada di halaman ke-7 dengan bekerja sama bersama teman sekelompok kalian ya. Silahkan. Nah, sudah selesai ya. Sekarang kita bahas apa yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Coba sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada alam kita dan dapat kita manfaatkan keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, sumber daya alam itu biasa juga disingkat dengan SDA. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi 2 macam. Ada sumber daya alam hayati dan juga ada sumber daya alam non hayati. Nah, kalau sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam
yang berasal dari hewan, tumbuhan, perikanan, peternakan, dan lain-lain yang hidup. Lalu sumber daya alam non hayati itu berasal dari benda mati. Contohnya seperti apa? Air, tanah, angin, dan lain sebagainya. Paham semua kan anak-anak? Nah, kalau begitu ibu punya tugas untuk kalian isi ya. Nih, ibu bagikan satu orang dapat satu dan dikerjakan. Kalau sudah selesai langsung kumpulkan ke ibu ya. Iya, semuanya sudah pada mengumpulkan kan ya? Sudah. Kalau sudah, siapa yang berani maju ke depan untuk menjelaskan atau menceritakan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Boleh, silahkan Mars. Silahkan maju ke depan. Nah iya, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu wawancara, mengenai manfaat air, manfaat listrik, belajar mengenai manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia dan hewan serta tumbuhan, dan lain sebagainya ya. Jadi semangat terus untuk belajar, jangan sampai hanya belajar di sekolah saja tapi sampai rumah lupa. Jangan sampai begitu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya. Untuk minggu depan jangan lupa kalian baca dulu pembelajaran kedua. Di sana ada teks-teks cerita lainnya yang perlu kalian baca supaya tidak seperti tadi ya. Bacanya lama sekali sehingga menghabiskan banyak waktu ya. Nah, kalau begitu cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Silahkan kalian beres-beres dan jangan sampai ada sampah di bangku kalian ya. Bersihkan dengan baik dan jangan sampai ada barang kalian yang tertinggal di kelas. Silahkan bereskan dulu. Semuanya sudah siap pulang? Sudah. Iya, semangat banget ya udah mau pulang. Nah, kalau gitu kita berdoa dulu ya. George, pimpin lagi doa mau pulang ya. Silahkan George. Sikap berdoa selesai bersalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulangnya, sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian. Hati-hati di jalan dan sampai bertemu besok. Dah.